Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Tema keempat dengan judul globalisasi. Subtema kedua, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Tujuan pembelajaran PPKN yang ketiga, mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa dengan benar. Yang keempat, menuliskan sikap yang harus dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan terperinci. Matematika 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Bacalah teks berikut dengan teliti. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produksi merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan secara segala penjuru dunia. Namun perlu kita waspadai, globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, kita tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah, sekarang setelah kalian membaca teks tentang globalisasi bermanfaat atau tidak, maka jawablah pertanyaan berikut. Apa saja dampak positif dari
globalisasi. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi globalisasi? Nah, sekarang gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Memegang teguh nilai luhur bangsa, itulah yang harus kita lakukan di era globalisasi. Jadi, jawablah pertanyaan ini dalam buku tugas kalian masing-masing. Sekarang, ayo berdiskusi. Masih ingatkah kamu dengan cerita Mang Samad pada pembelajaran kedua? Diskusikan kembali pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Pertama, apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? Mengapa usaha Mang Samad meningkat perekonomian warga? Apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad. Pada saat kita berhasil dari perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomian, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Jadi, kalian tadi menjawab pertanyaan tentang cerita Mang Samad pada pembelajaran kedua. Sekarang kita masuk materi matematika, yaitu pembagian bilangan bulat. Cara lebih mudah, perhatikan soalnya. 2976 dibagi 8. Kita tulis di sini. Ya, kita tulis pembagiannya. 2976 dibagi 8. Terlebih dahulu, kita jumlahkan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 ditambah 8 sama dengan 24. Kita cari yang lebih dari 29. Ditambah 8 lagi, hasilnya 32. Jadi sudah lebih dari 29. Jadi kita ambil 24. Ditulis 24. Berapa kali 8? Kita hitung 1, 2, 3. Jadi ditulis 3. 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi 9 dikurang 4 diturunkan 5. Nah, ini 7 turun ke sini, 57. Jadi kita lanjut lagi di sini. 8 sama dengan 40. 40 ditambah 8 sama dengan 48. 48 ditambah 8 sama dengan 56. 56 ditambah 8 sama dengan 64. Jadi kita ambil 56. Jadi ditulis 56. Berapa 8? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita tulis di sini 7. 7 kali 8 sama dengan 56.
57 dikurang 56 sama dengan 7 dikurang 6, 1. Turunkan 6. Jadi 16. 8K ditambah berapa? Hasilnya 16. Kita lihat dari sini. Ya, ini. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Jadi berapa kali 8? 2. Kita tulis di sini 2. Ya. 16, kita tulis di sini 2. 2 dikali 8 hasilnya 16. Terus dikurang. 16 dikurang 16 sama dengan 0. Jadi 2976 dibagi 8 sama dengan ya 372. Sekarang latihan soal. Ini nomor 1, 1584 dibagi 6. Nomor 2, 2464 dibagi 7. Terakhir, 5904 dibagi 12. Kerjakan sesuai dengan contoh yang Ibu berikan tadi di buku tugas masing-masing. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.